Ya. Kan sama seperti sekarang ada yang 0% dikecualikan, ada yang 11%, ada PPNBM yang itu. Jadi kan sama ya. Tapi kalau Anda mengatakan multitarif atau enggak, kita tetap dengan undang-undang HPP gitu. Yaitu single tarif 12 untuk barang mewah. Yang lainnya berarti tetap di 11%. Gitu ya. Kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani patut mendapatkan apresiasi tinggi. Wanita karir kelahiran Bandar Lampung ini menjadi sosok di balik batalnya kenaikan pajak PPN sebesar 12%. Pajak ini dikhususkan hanya naik untuk menyasar barang-barang mewah dan dipastikan gak membebani rakyat kecil. Padahal Sri Mulyani sempat mendapatkan gangguan-gangguan internal. Namun Prabowo Subianto bersikap tegas membasmi pihak-pihak yang ingin mengintervensi. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Mendapatkan gangguan dari internal. Kinerja gemilang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan nyatanya kerap kali mendapatkan gangguan. Bahkan dirinya sering diancam berbagai instansi nggak terkecuali DPR. Sri Mulyani kerap kali membuat kebijakan yang nggak sejalan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Salah satu contohnya adalah dirinya hampir diboikot oleh DPR. Selain itu, kecaman yang diterima oleh Sri Mulyani juga membuatnya dirumorkan mundur dari Kabinet Indonesia Maju besutan Joko Widodo. Kinerjanya saat itu dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun, politikus asal Bandar Lampung ini nyatanya tetap menjalankan tugasnya hingga akhir. Bahkan, Sri Mulyani kembali menerima mandat sebagai Menteri Keuangan di era Prabowo. Bahkan, Sri Mulyani mengaku kalau Prabowo memintanya secara langsung untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Pada saat pembentukan kabinet, beliau meminta saya secara langsung untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bahkan saya diskusi cukup lama dengan Prabowo, ungkap Sri Mulyani. Meski begitu, dirinya kembali mendapatkan kecaman karena rencana menaikkan pajak sebesar 12%. Hal ini dinilai akan memperkecil dukungan masyarakat kepada Sri Mulyani. Bahkan, rencana ini sempat mendapatkan sorotan tajam dari Media Center of Economic and Law Studies. Pemerintah seharusnya memprioritaskan pembenahan sektor tambang ilegal yang memiliki potensi penerimaan negara hingga 300 triliun, bukan malah menaikkan PPN yang justru memberatkan masyarakat, ungkap media asal Indonesia tersebut. Meski begitu, Sri Mulyani menyebut kenaikan pajak ini hanya berlaku pada barang dan jasa mewah. Bahkan politikus 62 tahun ini mengkritik balik pihak yang memberinya kecaman. Pajak juga yang menjadi barang yang kalian nikmati, seperti LPG 3 kg sampai jalan raya. Kalau nggak terima, kalian nggak usah tinggal di Indonesia, ungkap Sri Mulyani. Dibela habis-habisan Prabowo. Kecaman dari berbagai pihak nyatanya membuat Prabowo Subianto bereaksi. RI 1 ini berupaya keras membela keputusan Sri Mulyani menaikkan PPN hingga 12%. Pasalnya, kenaikan pajak ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Beberapa barang yang dimaksud seperti jam tangan mewah, pesawat pribadi, hingga kapal pesiar. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, jelas Prabowo. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai jaring pengaman sosial demi melindungi rakyat kecil. Pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak. Ini adalah keputusan yang diambil secara bijaksana. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dijunjung tinggi. Tutur Saleh Partaunan Daulay selaku politisi Partai Amanat Nasional. Namun, publik tanah air terlanjur kecewa dengan keputusan PPN 12%. Pasalnya, sejumlah warga berniat turun ke jalan demi menyuarakan aspirasi menolak kebijakan tersebut.
Alhasil unjuk rasa menolak kenaikan PPN digelar di berbagai daerah. Beberapa di antaranya yakni di Banjarmasin, Mempawah, Lok Sumawe, Yogyakarta, hingga daerah khusus Jakarta. Alasannya karena kenaikan PPN mencekik berbagai lapisan masyarakat, utamanya kalangan menengah ke bawah. PPN 12% ini dirasa sangat merugikan rakyat, terutama bagi mereka yang pendapatannya masih belum stabil, ungkap salah satu orator aksi di Jakarta. Gak heran publik tanah air mendesak Prabowo segera mengkaji ulang kenaikan pajak tersebut, sebab kenaikan PPN dianggap bisa merugikan perekonomian negara. Buat kamu yang belum bisa ke Jogja namun kangen masakan khasnya, kamu bisa membeli jenang dodol keras ikan 1 kg dengan harga 48 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Rencana hebat tingkatkan ekonomi. Di awal tahun 2025 ini, Sri Mulyani Indrawati membawa kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Sang Menteri Keuangan memastikan PPN 12% nggak jadi naik. Kebijakan yang sempat jadi polemik karena viral di jagat sosial media akhirnya dihentikan. Pemerintah sadar kalau pembelian ini dinilai bakal sangat membebankan rakyat kecil. Masyarakat langsung senang karena harga barang-barang kebutuhan pokok tetap normal. Jadi mulai shampoo, sabun, dan segala macam tetap tidak ada kenaikan PPN. Semuanya tetap mendapatkan fasilitas PPN 0%. Ujar ex-direktur Bank Dunia ini. Usai mengumumkan kebijakan ini, Sri Mulyani langsung dikunjungi oleh Prabowo Subianto. Sang RI 1 mengapresiasi penuh kinerja hebat menteri andalannya tersebut. Demi Sri Mulyani, Pak Prabowo sampai membatalkan agenda undangan Bursa Efek Indonesia. RI 1 lebih ingin tahu tentang perkembangan ekonomi yang digarap Kemenkeu. Untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kemenkeu untuk melihat tutup buku APBN-nya. Kunjungan Pak Prabowo luar biasa karena itu kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial, ungkap Menko 3 periode ini dengan antusias. Alhasil Sri Mulyani langsung bersemangat menyampaikan rencana besar Kemenkeu. Sri Mulyani berjanji bakal menaikkan tingkat perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini pun sudah dibuktikan lewat penggunaan APBN yang optimal sampai dengan tutup buku. Sang Menteri pun optimistis bakal bekerja lebih baik lagi di tahun mendatang. APBN 2024 ditutup dengan sehat dan aman. Ini menjadi bekal kuat untuk memasuki 2025. Papar Sri Mulyani dengan wajah berseri-seri. Tanggapan media asing. Kinerja hebat Sri Mulyani Indrawati juga mendapat sorotan publik mancanegara. Bagaimana tidak, berbagai kanal berita meliput kiprah perempuan 62 tahun tersebut. Sebut saja Reuters yang kagum dengan penunjukan kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Pasalnya media asal Inggris ini menyebut Sri Mulyani bisa menjadi roda perekonomian tanah air. Prabowo meminta Sri Mulyani menjaga keuangan negara, tulis laporan Reuters. Sorotan lainnya datang dari media ekonomi Business Times. Pasalnya kanal berita asal Singapura ini memuji prestasi Sri Mulyani dalam menekan defisit APBN. Defisit anggaran Indonesia untuk tahun anggaran 2024 berada di bawah perkiraan terbaru pemerintah sebesar 2,7% dari produk domestik bruto, puji Business Times. Selain itu, kehebatan Sri Mulyani juga diakui berbagai institusi dunia. Sebut saja IMF yang menyebut sosok wanita asal Lampung ini yang dianggap tangguh menangani ekonomi di Ibu Pertiwi. Dari krisis keuangan global hingga pandemi COVID, Sri Mulyani mengarahkan Indonesia melewati guncangan ekonomi dan telah menjadi sosok yang menenangkan bagi investor domestik dan asing, tulis Nicholas Owen kepada IMF. Pujian juga datang dari manajer operasional Bank Dunia yakni Anne Bearde. Pasalnya Anne mengapresiasi kejeniusan Sri Mulyani menekan inflasi di Indonesia. Hal ini dijelaskan Sri Mulyani usai Anne dan tim berkunjung ke tanah air beberapa waktu lalu. Bank Dunia memuji prestasi Indonesia karena mampu membawa ekonominya tumbuh cukup tinggi dan stabil, serta tingkat inflasi yang rendah, tutur Sri Mulyani dikutip dari CNBC Indonesia. Dapatkan promo awal tahun kue bolu 3 rasa spesial dengan harga 36 ribuan saja. Check out sebelum kehabisan. Jadi begitulah cerita prestasi Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?